Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyawati. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Cibangbay, Kelurahan Setiawargi, Kota Tasikmalaya. Sekaligus saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK Winsi Samarinda. NIM saya 2411301104. Dalam kesempatan ini, pada hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 3 SD Negeri Cibangbay, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamasari, Kota Tasikmalaya, dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video kinerja praktik saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ibu yang saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kita dapat bertemu lagi di minggu yang sekarang untuk pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, untuk hari ini ibu akan menanyakan dulu atau berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM. Silakan. Siap, Tulisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita belajar hari ini dikasih kelancaran ya. Nah, selanjutnya ibu akan menanyakan dulu kabar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dekandi. Kenapa Dedek? Sakit. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kita doakan ya. Mudah-mudahan Dedek Pandi cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar seperti sebelum dilanjutkan pembelajaran. Kalian mohon berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu. Coba berdiri dulu. Kita periksa dulu kerapihannya. Lihat bajunya udah dimasukin belum? Kerudungnya, dasinya, udah rapi belum? Udah. Tengok kanan kirinya ada sampah atau udah bersih? Udah? Udah siap belajarnya? Udah. Udah rapi? Sudah. Silakan. Nah, untuk menambah semangat kita gabung dulu semangat yuk. Gabung sama
rapi, kursinya sudah rapi, dilihat dulu ya sebelum pembelajaran dimulai biar kalian belajarnya nyaman dan tenang ya. Kemudian poin yang terakhir, menyimak penjelasan guru. penjelasan guru. Nah, sebelum pembelajaran dimulai atau ibu guru lagi menyampaikan materi, simak dengan baik-baik dan apabila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Nah, kesepakatan itu yang 4 siap untuk dilaksanakan? Siap ya. Nah, kemudian anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih. Coba minggu kemarin kalian belajar apa? Tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nah, tentang sholat berjamaah itu pahalanya besar ya dibandingkan sholat sendiri. Coba ibu mau tanya, sholat berjamaah pahalanya berapa sih? 20 derajat. Apa? 27 derajat ya dibandingkan sholat sendiri. Nah, sholat berjamaah itu atau sholat kita dilaksanakan berapa hari, berapa waktu? Sehari semalam. 5 waktu. Yang pertama, Duhur, yang kedua, asar, maghrib, isya, subuh. nah, duhur berapa rakaat? 4, Kemudian maghrib, 3, asar, 4, isya, 4, subuh, 2. rakaat. Nah, kalian itu wajib melaksanakannya, tidak boleh dileha-leha, harus tepat waktu. Nah, untuk minggu yang sekarang kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Coba dibagikan dulu bukunya. Belakang. Nih, belakang. Udah? Nggak ada itu? Udah, boleh. Silakan dibuka halaman 160. 160. 160 ada? Nah, untuk minggu sekarang kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Masih. Ada berapa? Nah, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada keempat iman kepada yang kelima iman kepada yang terakhir iman kepada nah, rukun iman yang 6 itu wajib kalian pahami ya. Nah, coba sebutkan iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Oh, keren ya, udah bisa. Berarti rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebutkan kitab-kitab Allah yang kalian ketahui. Yang pertama, kitab Taurat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Nah, keempat kitab itu kalian harus tahu ya. Kitab Injil diturunkan kepada nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kita akan mempelajari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan
kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Pelajaran untuk hari ini yaitu apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sana coba apa? Menyimak video apa isinya? Apa isinya tadi? Coba apa? Pengertian apa sih? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah teh? Yang pertama Taurat, yang kedua yang ketiga Injil, keempat Al-Quran, Taurat diturunkan ke Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab kepada nabi sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman. Nah, di dalam kitab itu ada beberapa isi. Apa isinya? Yang pertama larangan, yang kedua janji, dan yang ketiga ancaman. Kemudian poin yang selanjutnya kitab-kitab Allah SWT yang wajib diimani. Yang pertama kitab Taurat, tadi sudah dibahas. Kitab Taurat, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang apa? Yang berlaku
ditayangkan? Nah, kemudian nanti ya. Nah, kemudian ajaran yang tergantung dalam Al-Quran berlalu sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa, sepanjang kita masih hidup. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Nah, kitab Al-Quran itu tidak akan ada yang bisa mengubahnya, ya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dan yang terhebat dibandingkan kitab-kitab yang lain. Membacanya saja sudah mendapat pahala. Kemudian apalagi dibaca sampai perhitungan terhuruf, apalagi mempelajarinya dan mengamalkannya, tentu pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu kalian usahakan setiap hari 1 ayat saja, ya, 1 ayat saja, jangan sampai terlewat.
beres, silahkan presentasekan ke depan. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Dua, Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup. Ketiga, Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Keempat, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 2. Depan, ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Dua, Zabur adalah kitab Allah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, keempat, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ibu udah kelihatan, udah dipresentasikan dan alhamdulillah hasilnya baik sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, Ibu mempunyai permainan.
Silakan kerjakan. Dikerjakan ya. Dikerjakan.